Engkaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kembali pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini, sucikan dan kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah mencari perkenanan Tuhan. Mari kita baca Yesaya 55 ayat 6. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita. Kita baca satu ayat ini. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita ulangi, 2, 3.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu sekalian Tuhan, berbicara tentang mencari perkenanan Tuhan, inilah sesuatu hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh setiap kehidupan orang percaya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian Tuhan? Karena kita rindu perkenanan Tuhan itu ada selalu dalam hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dalam rangka kita mencari perkenanan Tuhan. Yang pertama Alkitab mengajarkan, yaitu dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, mencari perkenan Tuhan yang pertama yaitu kita harus melalui iman. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini kita melihat bahwa pentingnya iman dari kehidupan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Pentingnya iman kita kepada Tuhan. Tentunya di sini bukan iman yang sekedar percaya, tetapi iman yang mengalami pertumbuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian Tuhan, di sini iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman yang mengalami pertumbuhan. Kita harus mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian Tuhan? Karena untuk memahami tentang Allah yang benar itu diperlukan pertumbuhan iman kita. Sehingga iman kita menjadi iman yang bertumbuh. Dan kita bisa mengenal Tuhan secara benar. Sehingga apapun yang terjadi menimpa hidup kita, kita tidak akan goyah terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca di Alkitab, kita menemukan ada seorang tokoh yang bernama Abraham. Dia disebut Bapak orang beriman. Kenapa dia disebut Bapak orang beriman? Karena Abraham adalah orang yang telah lulus dalam ujian iman. Imannya inilah yang membuat dia disebut Bapak orang beriman. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan, disebut sebagai orang yang dikatakan Bapak orang beriman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan Abraham, ketika dia diuji oleh Tuhan tentang anak satu-satunya yang bernama Ishak, yaitu anak perjanjian yang diberikan Tuhan kepadanya. Maka ketika Tuhan menguji, Abraham tetap belajar taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan Abraham memiliki kepercayaan, memiliki iman. Sekalipun anaknya sudah dipersembahkan, Tuhan sanggup membangkitkan Ishak yang dikorbankan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di sini kita lihat satu contoh hal yang baik. Abraham memiliki kepercayaan yang kuat, iman yang kuat terhadap Tuhannya yang dia sembah. Makanya dia mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga dia disebut Bapa orang yang beriman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana iman kita hari-hari ini? Ketika kita sedang menghadapi banyak pergumulan dalam hidup, apakah iman kita masih terus iman yang tetap berpusat kepada Tuhan? Sehingga kita betul-betul memahami bahwa Allah tidak pernah berbuat salah dalam hidup kita. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini. Supaya apa? Iman kita semakin teruji. Di sini kita melihat bahwa orang Kristen imannya semakin diuji. Ketika menghadapi COVID-19, apakah dia masih memiliki iman yang kokoh, yang kuat di hadapan Tuhan? Dan ingat,
ibu bapak saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali betapa pentingnya iman kita hari-hari ini. Iman yang terus bertumbuh sehingga kita memahami dan mengenal Tuhan secara benar. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam rangka kita mencari perkenan Tuhan, kita kembali membaca ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 28 berkata demikian. Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam rangka kita mencari perkenanan Tuhan, yang kedua harus melalui ibadah. Yang pertama harus melalui iman. Yang kedua melalui ibadah. Dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan sikap respon ibadah kita kepada Tuhan? Kita rindu bahwa Tuhan, ibadah kita yang kita lakukan adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya untuk kita rindu menikmati perkenanan Tuhan, di sini diajarkan oleh Alkitab, kita harus beribadah dengan memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus memiliki sikap ketika kita beribadah, memiliki sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Banyak orang suka mengabaikan ibadah, Bapak Ibu. Banyak orang suka menganggap sepele tentang ibadah. Tetapi ibadah adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan. Tuhan rindu kita bersekutu, ya, di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Melalui ibadah kita bisa menikmati firman-Nya, menikmati pujian penyembahan kepada Dia. Tentunya sekali lagi diingatkan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ini berbicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana sikap hati kita ketika kita sedang ibadah kepada Tuhan? Ini sangat menentukan Bapak Ibu. Ketika sikap hati kita tujukan kepada Tuhan dengan hormat dan takut pada saat ibadah, saya percaya Bapak Ibu pulang tidak dengan sia-sia. Bahkan Alkitab berkata kita mendapatkan perkenanan Tuhan ketika kita memiliki sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan pada saat kita beribadah kepada Dia. Kita mendapatkan perkenanan hati Tuhan. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, mari kita mau memiliki sikap hormat dan takut akan Tuhan tentang ibadah-ibadah yang Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam rangka kita mencari perkenan Tuhan, yang ketiga Alkitab mengajarkan Bapak Ibu Tuhan, kita baca kembali satu ayat Bapak Ibu di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 7 berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yang ketiga, untuk kita mencari perkenanan Tuhan, yang ketiga harus melalui korban yang kita berikan kepada Allah. Korban yang kita berikan kepada Allah. Konteks dari korban di sini adalah sesuatu yang dibawa ke rumah Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, rupanya Tuhan itu senang kalau kita tuh membawa korban kepada Dia. Satu tradisi orang Yahudi, orang Israel, kalau mereka beribadah kepada Tuhan, mereka tidak dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang mereka bawa kepada Tuhan. Sehingga
persembahan itu bisa menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kita berikan di dalam ibadah pada saat ini, baik itu persembahan, baik itu untuk taburan iman, baik itu perpuluhan, biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Apa yang kita bawa, yang kita persembahkan, biarlah semua itu berkenan di matanya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya ketika persembahan yang kita bawa kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, pasti persembahan kita akan diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kadang-kadang persembahan kita nggak diberkati sama Tuhan? Karena kita tidak memberi dengan hati yang betul-betul tulus dan murni kepada Tuhan. Tuhan rindu kembali kita membawa persembahan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan bukan melihat seberapa besarnya, tapi kembali Tuhan melihat sikap hati yang kita bawa. Kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita rindu dalam rangka kita mencari perkenanan Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persembahan itu ada suatu korban yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan semata-mata sekali lagi kita ingin diberkati Tuhan Bapak Ibu. Dengan catatan kita membawa persembahan kepada Tuhan bukan semata-mata kita ingin diberkati Tuhan. Tetapi karena kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan melalui hidup kita. Dia sudah berkorban buat hidup kita. Dia mati di kayu salib. Dia korbankan hidupnya untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mencari perkenan Tuhan dengan apa? Melalui korban yang kita berikan kepada Allah. Dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Untuk mencari perkenan Tuhan, kita harus apa? Melalui kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu kita baca ayat Roma 9 ini, ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini merupakan suatu kunci rahasia untuk kita bisa menikmati atau mencari kemurahan hati Tuhan. Itu bagaimana? Kita minta supaya kemurahan hati Tuhan itu diberikan atas hidup kita. Sebab Alkitab berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau taruh belas kasihan itu. Bapak Ibu, bicara kemurahan hati Tuhan, Tuhan tuh punya hak prerogatif untuk memberikan kepada seseorang. Makanya bagus Tuhan, kita lihat orang yang menikmati kemurahan hati Tuhan, hidupnya pasti akan menikmati hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena kemurahan hati Tuhan. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Di sini pentingnya Bapak Ibu Tuhan, kita untuk menikmati atau mengalami kemurahan hati Tuhan. Perkenanan hati Tuhan buat hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat gereja-gereja yang diberkati Tuhan, yang maju dan berkembang terus, itulah gereja yang terus mencari perkenanan hati Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, perkenanan hati Tuhan itu adalah haknya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmati hal-hal yang ajaib dan yang luar biasa yang Tuhan bisa nyatakan buat hidup kita. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap hari saya berdoa, Tuhan mohon kemurahan hatimu buat hidup saya. Bapak Ibu, kita hidup karena kemurahan hati Tuhan. Sebab kalau Tuhan udah bermurah hati kepada hidup kita Bapak Ibu,
hal-hal yang ajaib, yang indah Tuhan bisa berikan kepada kita. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, Bapak Ibu Tuhan, dalam masa-masa COVID ini masih terus berjalan, kita hanya minta kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu. Kita minta belas kasihan hati Tuhan buat kehidupan kita, buat bangsa kita, buat negara kita, buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Kita mohon kemurahan hati Tuhan. Dan ketika kemurahan Tuhan itu terus dinyatakan buat gerejanya, buat kita orang percaya, pasti Tuhan akan menolong hidup kita, Bapak Ibu. Dia bisa menolong hidup kita. Kenapa? Karena kemurahan hatinya diberikan buat kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar kita terus mau mencari perkenanan Tuhan. Karena ini penting. Penting Bapak Ibu Tuhan, sesulit apapun yang kita alami dalam hidup ini, ketika kita saat mencari perkenan hati Tuhan, dan Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib buat hidup kita. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang buntu Tuhan bisa buka jalan. Kenapa? Karena kemurahan hati Tuhan diberikan buat kita, orang yang percaya dan mengasihi Dia. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan roti hosti di tangan kita. Bapak Ibu, kami persilakan untuk membaca dulu, ada ayat yang tertulis di dalam hosti tersebut. Baik, kalau sudah siap kita angkat hosti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur, cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari nyanyikan lagu dari pertama, Bapak Ibu. Ku berdiri di tengah umatku dari segala suku bangsa. Amin. Segala suku bangsa, kami umatmu Tuhan, yang telah ditebus dan diselamatkan, Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku, Oh haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Yesuslah sang raja, raja. Haleluya. Yesus raja di atas segala raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu atas hidup kami. Ya, Yesus. Kau merubah hidup kami, bahkan Kau memberikan kami perkenanan-Mu atas hidup Amin. ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Adakah di atas Bapak Ibu yang mau didoakan pagi ini? Kalau ada, cukup angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan-tangan diangkat pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Haleluya. hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu mau didoakan. Terus angkat tanganmu. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, dalam nama Yesus. Jamah setiap tangan-tangan diangkat pagi ini, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Ku yakin Kau hadir. Roh Kudus bekerjalah dengan leluasa, dalam nama Yesus. Jamah kami, jamah kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir dalam nama Yesus. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan, pertolongan dari Tuhan buat hidup kami. Kesembuhan terjadi di sini. Pertolongan, pertolongan. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di sini. Engkau yang sanggup menolong hidup kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kelepasan Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, berkat-Mu ada buat kami sekalian. Berkati pekerjaan kami, usaha dagangan kami, rumah tangga kami, hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami aja mohon perkenan Tuhan terus buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Arahkan hatimu. Dan sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.